Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Pastinya kalian semua dalam kondisi sehat ya dan berbahagia. Baik, pada pagi hari ini berjumpa kembali dengan Mister dalam pembelajaran PJOK ya, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Nah, pembelajaran kita masih pada masa pandemi saat ini. Oleh karena itu, Mister tidak pernah lupa untuk mengingatkan anak-anak untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Bagaimana caranya? Memakai masker, ya, mencuci tangan, menjaga jarak, ya, menghindari kerumunan, dan satu lagi mengurangi mobilitas atau kegiatan di luar rumah. Ya, baik, anak-anak semua, kiranya siap untuk belajar hari ini. Mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi ini. Baik anak-anak, berjumpa kembali dengan Mister dalam pembelajaran PJOK kelas 2. Nah anak-anak semua, ini adalah awal pertemuan kita di semester 2. Kita masuk ke tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah. Dan untuk materi pembelajaran kita adalah gerak, bertumbuh, dan bergantung, khususnya pada olahraga senam lantai. Nah, untuk mengalih pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membacakan doa sebelum belajar. Untuk sikap doa, anak-anak bisa mengambil posisi sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ya, kita sudah berdoa. Mari kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini dengan penuh semangat ya. Selain kita belajar, kita juga bisa langsung praktekkan ya di tempat anak-anak berada. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, jadi setelah pembelajaran ini, peserta didik diharapkan satu, anak-anak mampu menjelaskan variasi gerak bertumpu dan bergantung dengan tangan dalam aktivitas senam lantai. Dan yang kedua, anak-anak mampu mempraktikkan variasi gerak bertumpu dan bergantung dengan tangan dalam aktivitas senam lantai. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak semua, tahukah anak-anak tentang senam lantai? Senam yang berada di lantai ya tentunya ya. Betul sekali. Nah, ini adalah beberapa gerakan yang ada pada senam lantai ya. Seperti ini, memutar ya. Ini posisi kaki di atas, kepala di bawah. Ini mengangkat kaki dengan mengangkat badan dengan tangannya ya. Macam gerakan-gerakan senam lantai. Terus senam lantai itu apa ya Nana ya? Ya, senam lantai adalah salah satu jenis senam yang dilakukan di lantai dengan beralaskan matras. Jadi dalam olahraga ini anak-anak tidak boleh langsung di lantai ya. Kenapa? Karena lantai itu keras ya, maka kita harus menggunakan alas yang disebut dengan matras. Jadi matras itu seperti kasur ya anak-anak ya, jadi dia tidak keras, tapi dalam kondisi enak ketika kita mau melakukan gerakan-gerakan di atasnya. Anak-anak, ada beberapa gerak dominan dalam senam lantai yang perlu kita ketahui ya. Di antaranya, satu, bertumpu, kedua bergantung, ketiga keseimbangan, keempat memutar, kelima berpindah, keenam tolakan, ketujuh mengayun, dan yang terakhir adalah mendarat. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah gerak dominan dalam senam lantai yang ke-1 dan ke-2. Apa itu anak-anak? Bertumpu dan bergantung. Nah, untuk memahami hal ini, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Apa itu bertumpu? Gerak bertumpu adalah
Gerakan yang dilakukan menekan atau menolakkan telapak tangan kita ini atau kaki pada sesuatu ya, kebanyakan atau biasanya kita bertumpu itu pada benda mati ya, seperti tembok, kayu ya, dan lain-lain sebagainya, lantai gitu ya. Nah, itu adalah gerak bertumpu. Bertumpu menggunakan tangan. Nah, ini ada beberapa gambar contoh bagaimana cara melakukan gerakan bertumpu atau posisi bertumpu menggunakan tangan ya. 1, 2, dan 3 ya. Anak-anak bisa pahami, bisa mengerti tentang gambar ini. Nah, gerakan ini ya, gerakan 1, 2, dan 3 ini bermanfaat untuk melatih kekuatan tangan ya, terutama kekuatan tangan, karena tangan ini yang melakukan tumpuan pada benda mati ya. Pada 1, tangan bertumpu pada lantai ya, 2 bertumpu pada lantai juga, yang 3 tangan bertumpu pada tembok. Nah, bagaimana cara melakukannya? Iya, kita ya, yang ke-1, gerak bertumpu sikap kobra. Jadi tadi yang anak-anak lihat ini adalah gerak bertumpu pada sikap kobra. Bagaimana cara melakukannya? Ini anak-anak ya. 1, gerakan diawali dengan berbaring, telungkup di atas matras atau lantai. Nah, karena ini tidak melakukan gerakan memutar badan, jadi anak-anak juga bisa menggunakan lantai atau alas yang tipis, tidak apa-apa ya anak-anak ya. Yang kedua, tekan lantai dengan kedua tangan. Terus yang ketiga, angkat perutnya sampai kepala ke atas. Sedangkan yang keempat, kaki tetap menempel di atas matras atau lantai. Yang kelima, tahan beberapa saat. Nah, anak-anak bisa menahannya sampai beberapa saat ya, agar tangan kita menjadi kuat. Gerakan yang kedua adalah gerakan bertumpu posisi push up. Bagaimana cara melakukannya? Anak-anak bisa perhatikan pada gambar dan cara melakukannya. Gerakan diawali dengan berbaring atau telungkup di matras atas lantai. Kemudian yang kedua, tekan lantai dengan kedua tangan. Kemudian angkat seluruh badan ke atas seperti posisi push up dan tahan beberapa saat ya, sesuai kemampuan anak-anak ya. Bisa dihitung tuh 1, 2, 3, 4, 5. Kalau anak-anak mau bertahan 5, mau lebih lagi hitung sampai 10. 10 masih kuat, tambah lagi menjadi 15 ya, sehingga tangan anak-anak benar-benar menjadi kuat. Yang ketiga adalah gerakan bertumpu atau gerakan mendorong tembok. Anak-anak bisa perhatikan pada gambar ini, tangan menyentuh tembok, sedangkan kakinya menyentuh lantai. Bagaimana cara melakukannya? 1, carilah tembok atau dinding ya. Kemudian yang kedua, ambil jarak sekitar 1 meter dari tembok. Nah, jarak tembok dinding ini dengan kaki ini jaraknya usahakan agak jauh ya anak-anak ya. Yang penting nanti anak-anak bisa menjangkau dindingnya ya. Kemudian letakkan kedua telapak tangan ini ke tembok. Kemudian yang keempat, tekuk siku sehingga badan mendekat ke tembok ya. Jadi badan yang jauh gini, kemudian tangannya diusahakan untuk menempel pada tembok. Jadi tumpuan kekuatan berada pada tangan yang menempel di tembok ini ya. Bisa dipahami anak-anak ya. Sambil melihat gambar, anak-anak bisa memperagakan di rumah. Tadi tentang gerakan bertumpu, sekarang gerakan bergantung. Nah, tahu ya anak-anak ya, bergantung ya seperti inilah yang dinamakan bergantung. Itu kedua tangan memegang benda, kemudian badan kita bergantung, tidak menempel pada lantai atau tanah. Maka kekuatan utama yang kita gunakan berada pada tangan ya anak-anak. Nah, apa itu bergantung?
Bergantung adalah gerak memposisikan diri dengan berpegangan pada suatu alat. Ini ya, gerakan memposisikan diri dengan berpegangan pada suatu alat. Nah, lihat ini gambar contohnya, anak-anak sedang bermain dan berolahraga dengan cara bergantung memegang tiang besi ya, ini anak-anak ya. Nah, ini anak-anak bergantung dengan memegang tiang besi. Terus kalau anak-anak tidak bisa memiliki tiang besi, anak-anak juga bisa menggunakan pohon ya, batang pohon, tapi anak-anak cari yang kuat ya, potong pohon yang pendek dan kuat. Kenapa harus pendek? Agar anak-anak bisa menjangkaunya. Nah, untuk latihan bergantung ini anak-anak tidak boleh melakukan sendiri karena nanti bisa jatuh, tetapi harus ada yang mendampingi, misalnya papa, mama ya, kakak atau siapa saja yang bisa membantu kita untuk melakukan latihan gerakan bergantung. Nah, gerakan bergantung juga ini melatih kekuatan tangan ya anak-anak ya, bisa dipahami anak-anak semuanya. Nah, berikut anak-anak adalah variasi gerak bergantung. Nah, ini satu contoh, inilah tangan Benny bergantung kaki lurus ke bawah, jadi tangannya berpegangan pada tiang, kemudian kakinya lurus ke bawah. Kemudian yang kedua, tangan Benny bergantung, kemudian pahanya diangkat ke depan ya. Jadi ini agak lebih mudah, ini sedikit sulit karena harus mengangkat kakinya dalam posisi paha ke depan. Yang ketiga, tangan Benny bergantung, kaki ditekuk ke belakang. Kalau ini ke depan, ini ke belakang. Sedangkan keempat, tangan Benny bergantung, kaki memanjang ke depan. Artinya bahwa ini kaki bedanya ya Nana ya. Ini kakinya ditekuk, sedangkan ini diusahakan agak lurus ke depan. Nah, anak-anak bisa mencobanya ya di rumah ya kalau ada tempat untuk berlatih gerak bergantung. Selanjutnya, tangan Benny bergantung, kaki memanjang ke belakang. Nah, kalau yang keempat ini kakinya ke depan, kemudian yang kelima ini kakinya ke belakang. Sedangkan keenam, tangan Benny bergantung, paha diangkat ke samping. Bedanya dengan nomor 2, paha ke depan, ini Benny melakukan gerak bergantung, kakinya diarahkan ke samping pada posisi paha juga diangkat. Nah, anak-anak untuk melatih kekuatan kita dari gerak bergantung ini, sekali melakukan gerakan bergantung, anak-anak tidak usahakan untuk bertahan beberapa saat ya, jangan langsung dilepas ya, dilatih sedikit demi sedikit agar kekuatan tangan kita menjadi kuat. Oke anak-anak, nah, untuk lebih jelasnya tentang gerakan-gerakan yang kita pelajari, mari kita lihat beberapa gerakan variasi dalam senam lantai dari bertumpu dan bergantung berikut ini.
Tadi kita sudah belajar tentang gerak dominan dalam senam lantai dari gerakan bertumpu dan bergantung. Anak-anak tadi sudah lihat dan anak-anak harus mencobanya ya di rumah ya untuk melakukan gerakan olahraga. Dan jangan lupa anak-anak sebelum melakukan praktek olahraga harus pemanasan terlebih dahulu. Baik, kiranya cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, berguna untuk anak-anak sehingga badan kita tetap sehat karena olahraga. Sebagai penutup, mari kita membacakan doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Demikian tadi pembelajaran PJOK sudah kita lalui bersama. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah memperhatikan pembelajaran pada hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita ya, terutama manfaat bagi kesehatan tubuh kita ya. Dan Mitra selalu ingatkan jangan lupa untuk selalu olahraga ya, agar tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran yang selanjutnya. Bye-bye.